Oke, jadi perumpamaan Tuhan itu bukan seperti seorang manusia yang menciptakan sebuah perangkat komputer spek-spek tertentu dalamnya seperti hardware dan softwarenya. Perumpamaan Tuhan tidak serta-merta seperti itu, yang mana manusia tersebut menciptakan spek komputer, maka dia pastinya akan tahu untuk tidak memberikan sheet job yang begitu berat atau perintah kerja yang begitu berat, karena manusia tersebut pastinya paham spek komputer tersebut tidak akan mampu untuk menjalankan job sheet yang begitu melampaui dari kapasitas kemampuan komputer tersebut, karena itu dampaknya akan buruk dan merugikan si pencipta komputer tersebut. Tidak serta-merta seperti itu perumpamaan kan, karena itu hanyalah sebuah kreativitas seorang manusia saja. Manusia dapat bebas untuk berkreativitas menciptakan sebuah khayalannya di dalam pemikirannya, yang mana itu dapat mereka lakukan atas dasar memberikan sebuah efek nyaman pada dirinya atau pada kondisi kebatinannya, atau juga karena dia sadar dalam posisi kemasyarakatan seperti apa, karakter sosialisasi masyarakatnya seperti apa, maka dia menciptakan sebuah pemikiran seperti itu agar mendapatkan posisi yang nyaman atau lebih strategis lah intinya, dari aspek pribadi atau bahkan dari aspek yang lebih luas, aspek sosial. Oleh sebab itu adalah sebuah produk kebohongan yang mana tidak pernah bisa dibuktikan, baik Tuhan itu sendiri atau bahkan eh, equipment ketuhanan itu sendiri, karena Tuhan itu banyak sekali, apalagi equipmentnya. Maka bila Tuhan itu menjadi benar, maka itu sudah melampaui atau melewati sebuah fase di mana pembantaian Tuhan-Tuhan lain. Ketika Tuhan itu menjadi nyata atau menjadi benar, maka pastinya itu harus dipastikan bahwa Tuhan-Tuhan lain salah. Begitu. Maka akan lebih bijaksana apabila Tuhan ditempatkan dalam radius atau dalam radian yang memiliki sebuah nilai kegamangan. Biarkan manusia atau umat atau semua manusia lah gitu, biarkan mereka itu dalam posisi gamang. Ketika mereka dalam posisi begitu yakin akan hal tersebut, maka sudah dipastikan mereka juga telah melalui fase pembunuhan yang lain, pembunuhan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka lebih bijaksana bila mana bunuh saja Tuhan itu sendiri, atau dengan kata lain sebaiknya manusia berusaha untuk membunuh Tuhan. Jangan khawatir akan pembunuhan Tuhan. Oleh sebab yang baik itu akan tetap baik tanpa adanya Tuhan. Dan apalah arti baik bila kebaikan disandarkan pada sebuah kebohongan atau delusi dengan segenap khayalannya.
perabotan delusi tersebut. Baik surga, neraka, jin, iblis, malaikat, dan lain-lain sebagainya lah. Itu tak ubahnya seperti anjing galak atau mungkin anjing gila dengan tali kekang di lehernya. Tuhan harus dibunuh itu bukan karena adanya orang-orang baik, melainkan adanya orang-orang yang selebihnya atau yang sekurangnya. Karena ketika Anda memang benar-benar baik, Anda akan tetap baik tanpa adanya Tuhan. Ketika Anda memang benar-benar jinak, maka Anda akan tetap jinak tanpa tali kekang. Tali kekang atau peraturan atau equipment ketuhanan yang bermacam-macam jenisnya. Dan kebetulan semuanya buruk karena produk tali kekang itu edisi era kegelapan. Dibikin tuh di zaman era kegelapan tuh semua tali kekang tersebut. Maka sebaiknya buatlah tali kekang yang berbahan metalurgi di era modern, era masa kini atau up to date lah. Yaitu adalah hasil dari pemikiran yang terbaik sedunia loh. Bukan hanya sekedar sebatas sepulau atau segolongan. Jadi apapun itu tuh harus dilihat dalam skala sebesar-besarnya, dalam gambaran seluas-luasnya. Ketika ada sesuatu seperti apa gitu, nah, baik tidak nih efek jangka panjang dan seluas-luasnya gitu. Ternyata ada segelintir yang tidak baik, ya itu artinya sesuatu itu dalam skala yang luas tidak begitu baik. Itu cukup untuk tidak merugikan dan atau tidak memaksakan kepada orang lain, itu menjadi standar, dan kepada kehidupan lain itu adalah lebih dari standar atau kelas yang lebih expert lah gitu. Bila harus takut, maka takutlah untuk tidak pernah lebih hidup sampai mati daripada takut akan kematian. Efek dari kerusakan atau bugs dalam berpikir yang out of date itu dampaknya sangat kompleks dan juga fatal ketika terbaca oleh orang-orang yang gemar untuk mengeksploitasi bugs tersebut, lalu menawarkan sebuah produk-produk kebohongan atau janji-janji yang tak pernah ada bukti dari para pengeksploitasi bugs dalam berpikir. Ya, itulah yang dinamakan momok dari keagamaan, yang kerap menjual produk-produk perumpamaan atau contoh yang fabricated atau rekayasa dari fakta-fakta. Kaum Sodom, kaum Gomorrah, itu tidak bisa dibuktikan faktanya, titik koordinatnya, siapa-siapanya. Itu hanya sebuah fabrikasi aja, rekayasa-rekayasa yang mereka ciptakan dalam usaha untuk mengeksploitasi bugs dalam berpikir. Ketika mereka melihat ada kelemahan atau kerusakan dalam berpikir, maka mereka mengeksploitasinya dengan itu. Apapun mereka bisa fabrikasi atau mereka catut lah gitu, kurang lebih. Fir'aun, Ataturk, semuanya dieksploitasi sama mereka. Mereka fabrikasi beramai-ramai bila perlu. Para pengeksploitasi kebohongan
atau kelemahan, para pengeksploitasi kelemahan pemikiran itu menyerang yang memiliki books dalam berpikir atau menyerang yang memiliki kelemahan pemikiran. Para pengeksploitasi itu tuh menyerang mereka. Lalu mereka tuh yang memiliki kelemahan dalam berpikir akan menelan mentah-mentah atau bulat-bulat kebohongan tersebut. Dalam keadaan setelah mengkonsumsi kebohongan itu, lalu mereka itu akan menularkannya kembali kepada orang-orang yang sejenis atau yang sama-sama memiliki atau cenderung memiliki kelemahan dalam berpikir atau kerusakan dalam berpikir, maka akan menjadi berlipat ganda lagi. Bagaimana tidak bisa dikatakan kelemahan dalam berpikir atau kerusakan dalam berpikir ketika mereka itu malah lebih tertarik perihal perdebatan siapa yang disembelih atau dikurbankan atau ditumbalkan ketimbang memahami perihal perbuatan tersebut, perbuatan menumbalkan atau mengorbankan sebuah nyawa atau bahkan acap kali juga nyawa manusia. Perbuatan itu yang mereka pahami seharusnya. Perbuatan itu tuh benar atau tidak gitu. Perbuatan itu tuh elok atau baik apa enggak gitu. Apa dibutuhkan untuk masa depan perbuatan-perbuatan kayak gitu. Mereka tidak berpikir untuk menyikapi perbuatan itu, melainkan mereka hanya disibukkan untuk berdebat perihal siapa yang disembelih lah, siapa yang dikurbankan lah, si A apa si B lah, gitu. Jadi untuk menyikapi perlakuan tersebut sudah tertimbun, tertutup oleh tumpukan perdebatan sebenarnya siapa yang disembelih gitu. Tapi terlepas dari semua itu tidak begitu parah. Karena ada yang lebih parah lagi dalam berpikir. Ketika kerusakan pemikiran yang lebih akut itu adalah memberikan output atau memberikan sumbangsih pemikiran bahwa hal itu ternyata lebih dari standar rata-rata, lebih dari kebenaran, lebih dari elok, lebih dari bijaksana atau baik. Ketika lebih meninggikan keimanan daripada pemikiran atau logika waras, mendahulukan ketuhanan daripada kemanusiaan. Itu tingkat kerusakan pemikirannya sudah stadium akhir itu. Menganggap wajar sebuah perilaku pedofilia berlandaskan atas dasar pengertian atau standar pemikiran tersebut itu belum tercipta, lalu membandingkan sikap tersebut itu kepada yang lebih buruk atau kepada yang lebih busuk agar tidak tercium kebusukannya sendiri. Padahal bila ingin fair, adil, mereka bisa membandingkan kepada sesuatu yang lebih baik di eranya, di zamannya. Itu banyak yang lebih baik. Seletingan itu banyak. Dalam dogma lain itu banyak. Jadi analoginya bila kedapatan ada seorang pembunuh di kota lain yang pergi lalu menghampirimu di kota yang berbeda, namun dia tidak melakukan kejahatannya kepadamu atau di kota yang baru itu tidak serta-merta menghapus jejak sejarah bahwa orang tersebut pernah melakukan kejahatan, apalagi membenarkan perilaku kejahatannya. Ah enggak kok, dia baik di sini gitu. Dia masuk ke zona kita itu tidak dengan darah gitu, melainkan dengan perdagangan.
Gak peduli dia mau pakai masuk dengan apa kek, dagang kek, atau jualan sulap kek, trik-trik apa kek, atau pengobatan kek. Gak peduli. Tapi fakta sejarah itu setiap langkahnya adalah tetesan darah. Meskipun itu tidak begitu nyata di pelataranmu, tapi di pelataran yang lain itu tetap nyata dan itu tidak bisa dibenarkan. Sejarah akan tetap sejarah. Meskipun sejarah bisa dirubah oleh siapa pemenang, tapi sejarah atau kebenaran atau kenyataan akan tetap kenyataan. Tergantung waktu. Akankah kebenaran atau kenyataan itu akan tetap selamanya kalah, atau waktu berkehendak lain suatu ketika bila mana ternyata kebenaran atau kenyataan mencuat di permukaan. Itu jejak sejarahnya penuh darah dalam setiap langkah. Meskipun tak begitu nampak di pelataranmu, maka itu tidak serta-merta membenarkan jejak sejarahnya di kota-kota lain atau di jazirah lain atau di pusatnya. Jangankan mereka untuk menyikapi Tuhan, memberikan pandangan terhadap agama saja tak becus, apalagi pandangannya terhadap cinta. Yang mereka sebut cinta, ternyata ketika ditelisik lebih dalam, ternyata hanya sebuah egoisme manusia yang penuh ikatan. Mereka bilang itu cinta, cinta macam apa? Sangat rendah sekali cinta mereka. Bagaimana bisa becus menyikapi pandangan terhadap agama, belum lagi terhadap Tuhan. Maka sebaiknya jangan ragulah untuk membunuh Tuhan, karena yang palsu itu pasti akan mati. Meskipun juga bahwa yang palsu juga bisa untuk membunuh, bahkan kerap membunuh yang lainnya. Tapi yang palsu juga bisa untuk membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Bagaimana bisa ngoceh mengklaim damai atau menyebarkan kedamaian jika simbolnya aja pedang? Itu bagaimana? Apa bukan kontradiktif itu? Hah? Udah kayak nggak ada simbol lain aja gitu, atau nggak ada visualisasi lain gitu di zaman itu. Apa setiap hari yang mereka lihat pedang? Gak pernah mereka melihat bunga gitu yang indah, semerbak, atau sekedar daun lah gitu. Yang nggak ada sih. Emang mau dibikin gambar pasir susah juga. Maka ya setiap hari yang mereka lihat pedang, ya udah pedang. Ya begitu. Produk pedang ya pastinya ya nggak jauh dari darah. Ngaku kaya, tapi mendahulukan saudagar ketimbang yang miskin, bahkan juga buta dan renta. Saudagar dulu yang mereka sikapin, atau yang dia sikapin tuh para saudagar kaya dulu, para petinggi-petinggi sih, yang penguasa kaya dulu. Ada orang buta, renta, gembel, mempertanyakan sesuatu atau risalah kehidupan, dipinggirin, dicuekin. Ntar dulu loh, ngapain loh? Para bos-bos dulu nih, atau para penguasa dulu nih yang didahulukan.
begitu. Coba lu bayangin. Harus diketahui ya bahwa pasar kebohongan atau pasar kebodohan itu memang selalu lebih marak jumlah konsumennya loh daripada yang sebaliknya. Maka jadilah produk konsumsi kebodohan, maka akan laris di pasaran. Publikasikan bahwa Anda telah pindah pemikiran atau keyakinan, atau Anda telah tercerahkan. Publikasikan bahwa ini lafal kosakata legendaris sebuah kesaksian gitu. Saya bersaksi bahwa bla 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 gitu. Nah, maka Anda akan mendapatkan kekayaan tuh dari pasar kebodohan. Viewer lah atau apa, eh, subscribe lah, Patreon lah atau apa gitu. Karena jumlah kebodohan itu emang selalu lebih banyak. Itu udah pasti. Selalu mendominasi. Sifatnya hanya upgrade aja. Ketika kebodohan sudah pada pinter semua, lalu kepintaran ya upgrade juga. Yang sangat memalukannya lagi adalah yang sudah kaya juga kuasa, namun masih saja dagang menjadi produk konsumsi di pasar kebodohan. Itu bagi gue sih sangat memalukan ya. Ketika tak ada agama, ketakutan, di mana tolok ukur moral. Pakai ini nih, pakai nalar, pakai otak. Sandarkan tolok ukur moral itu dari hasil pemikiran yang terbaik. Bagaimana ada pemikiran yang terbaik? Pemikiran yang terbaik itu ketahuannya setelah diuji. Diuji oleh seberapa besar, seberapa banyak, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Bagaimana bisa tanpa diuji? Pemikiran terbaik dari sedunia itu. Ledakan saja semua yang berpotensi. Jangan dipelihara. Belajar dari 9/11. Kasus 9/11 itu kurang lebih demikian, bisa dikatakan juga demikian. Mestinya para intelijen itu sudah tahu akan hal itu. Mestinya loh, seharusnya loh. Pasca 9/11 itu berapa yang mendapatkan treatment? Kau pikir satu atau satuan atau puluhan? Tidak, ratusan mendapatkan treatment. Baik ya tetap baik. Yang rata-rata ya kita bisa lihat juga hasilnya akan rata-rata. Apalagi yang memang berpotensi untuk meledak atau jauh dari predikat baik. Setelah terlepas dari treatment tersebut, ya sudah, siap-siap saja untuk menyikapi hal itu. Gitu caranya. Coba lu bayangin, masa nalar itu bisa mati gitu loh, bisa nggak aktif gitu, ketimbun gitu, ketumpuk sama keimanan. Mereka lebih berpassion untuk memperdebatkan siapa yang ditumbalin, si A apa si B, daripada mereka menalar lebih dalam. Lu perlakuan ini tuh baik apa buruk sih? Bener apa enggak ini? Apa elok apa enggak gitu? Bijaksana apa enggak gitu? Perlakuan itu tuh numbalin nyawa tuh, mau nyawa apapun loh, apalagi nyawa manusia itu baik apa enggak gitu? Masa nggak nalar nggak nyampe gitu? Kan miris gua ngelihatnya. Mereka lebih senang untuk memperdebatkan sebenarnya siapa yang disembelih gitu. Itu kan gimana coba? Bahasa penyederhanaannya apa kalau bukan tolol tuh apa?
Peduli setan lo, mau si A, si B, si C sampai Z yang disembelih. Perlakuan menyembelih atau mengorbankan nyawa itu, apalagi nyawa manusia, itu udah jelas-jelas. Aduh, gua gak ngerti apa lagi dah namanya kayak gitu. Sebuah istilah yang belum dapat bunyi atau sebuah istilah yang belum dapat bahasa kali. Jahat. Ya, entahlah. Karena itu entah hanya sebuah dongeng atau benar-benar terjadi gitu. Sekalipun itu benar ataupun itu, sekalipun itu kenyataan ataupun itu hanya sebuah dongeng mitos, itu tetap sesuatu yang gokil coy. Keji mah udah lewat lah, bukan keji lagi. Meskipun itu hanya sebatas dongeng loh. Dan mereka-mereka orang malah lebih tertarik untuk memperdebatkan siapa yang disembelih. Itu masih rada mendingan, ada yang lebih parah lagi. Bahwa memberikan output sebuah pemikiran, mereka tuh menularkan sebuah pemikiran bahwa itu lebih daripada kenormalan, itu lebih agung lagi, itu lebih lebih kultus lagi, lebih suci lagi, karena dia meninggikan keimanan daripada logika pemikiran. Dia mendahulukan ketuhanan daripada kemanusiaan. Coba, what the fuck man? Anjir, sampai subuh nih gua. Udah jam 4 coy. Jam 4 lewat. Malah hampir jam 5. Di mana tuh gua? Kalau gua terusin terus nih, gua bisa ngomyang sampai jam berapapun sebenarnya, membahas sebuah kebodohan yang begitu masif, mendominasi, dan sangat sangat sukar sekali, tapi tidak boleh untuk berhenti berusaha mengikisnya. Aku ada untuk seperti ini adanya. Bukan melulu harus untuk berkembang biak. Untuk apa lu berkembang biak? Hewan juga bisa berkembang biak. Kalau nggak memberikan sumbangsi perubahan pemikiran, upgrade pemikiran yang ada sekarang, itu udah sampai di mana? Rendah banget lu kalau dibandingin pemikiran-pemikiran sedunia. Jangan lu ngebandingin pemikiran sedunia sama sisi-sisi yang begitu tertinggal atau yang begitu kolot, begitu konservatif. Itu sama aja. eh Lu kagak mandi-mandi terus lu bau ketek gitu, tapi lu nggak bau-bau amat sih gua ketimbang tong sampah atau ketimbang bantar gebang. What the fuck, lu kalau membandingin tuh bandingin sama yang rada bagus gitu loh, bandingin sama yang lebih busuk ya jelas aja lah, kayak nggak ada perbandingan yang lebih baik aja. Gue nih kalau jadi presiden ini udah mungkin, ya gue di sini ya cuman sebatas seperti ini. Mungkin gue kalau di Zimbabwe jadi presiden kali ya. Dan gue kalau jadi presiden, gue rasa gue beliin PC semua lu pada satu-satu, satu rumah satu PC. Gue kasih spek yang 5 juta aja lah, udah rada mendingan lah. Terus ntar mereka jual lagi gimana gitu. Ya udahlah, minimal udah berusaha gue untuk membuka mata dan pemikiran rakyat lebih luas dari sebelumnya, dengan harapan dapat lebih cerdas untuk menyikapi apapun dari sebelumnya. Udah lah gitu dulu lah. Gila coy, udah jam 5 coy. Cek mulu, digaji kagak.